Dulu keluarga hidup harmonis, namun peristiwa melanda keluarga itu. Anak kecil yang ditinggalkan ibunya demi harta. Namun, sang ayah tetap bertahan, membesarkannya dengan cinta dan keringat. Hari ini, anak itu berdiri sebagai pria sukses, dan ibunya kembali hadir di tengah kesuksesannya, meminta maaf dengan penuh penyesalan. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan hidup bernama Rian. Di sebuah daerah pinggiran kota, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sederhana namun bahagia. Suami istri dan anak laki-laki 2 tahun. Sang suami, Faisal, bekerja di bengkel kecil miliknya. Meski penghasilannya pas-pasan, Faisal selalu pulang dengan senyuman, membawa cinta dan perhatian untuk keluarganya. Sang istri, Ayu, adalah wanita yang cantiknya bak model parasnya, membuat banyak mata terpana. Namun hatinya hanya untuk suami dan anak semata wayangnya. Warga sekitar sering menyebut mereka sebagai keluarga idaman harmonis dalam kesederhanaan. Setiap siang, Ayu tak lupa membawakan makanan ke bengkel, menyuapi Faisal dengan cinta, diiringi tawa sang anak kecil yang ceria. Hingga suatu hari, datanglah mobil mewah berhenti di depan bengkel Faisal. Seorang pria kaya dan tampan turun dari mobil itu. Namanya Ruslan. Dia memerlukan bantuan untuk mobil sportnya yang mogok. Saat itu, Ruslan melihat Ayu untuk pertama kalinya, matanya terpikat, hatinya terguncang. Sejak hari itu, Ruslan sering mampir ke bengkel. Alasan perbaikan menjadi pembenaran untuk melihat Ayu. Ia membawa buah tangan mewah, tas, perhiasan, bahkan parfum dari luar negeri. Awalnya, Ayu acuh, tapi perhatian Ruslan yang terus-menerus membuat hatinya goyah. Perlahan ia mulai membalas. Diam-diam, cinta yang awalnya kokoh mulai retak. Ayu menyembunyikan pertemuan mereka, bahkan rela meninggalkan anaknya hanya demi bertemu Ruslan. Hari itu, langit mendung seperti tahu bahwa sesuatu akan pecah. Faisal baru saja pulang dari bengkel kecilnya dengan tangan penuh oli, membawa oleh-oleh kecil untuk istri dan anak semata wayangnya yang baru berusia 2 tahun. Tapi rumah terasa berbeda. Hening, dia tidak melihat Ayu. Anaknya menangis di dalam kamar sendirian. Hingga suatu malam, Faisal melihat pesan di ponsel Ayu bersama dengan Ruslan selingkuhannya. Dunia Faisal runtuh. Dalam kemarahan dan luka, Faisal memeluk anaknya yang tertidur, lalu memandang Ayu dengan air mata. Apa salahku, Ayu? Apa hidup sederhana kita tak cukup? Lihat anakmu, dia menunggumu setiap malam. Namun Ayu telah membulatkan hati. Maaf Sal, aku ingin hidup yang lebih dari sekadar cukup. Hidup seperti ini bukan yang aku mau. Aku lelah hidup miskin. Aku butuh kenyamanan. Aku butuh hidup yang layak. Dan kamu tidak bisa memberikannya. Faisal terpaku. Ia ingin marah, tapi tangannya justru gemetar. Ia lihat Rian tertidur di ranjang kecilnya. Tak tahu bahwa ibunya sedang meninggalkannya. Ayu, setidaknya pikirkan Rian. Dia butuh ibunya. Sal, kamu saja yang urus dia. Aku sudah terlalu lama mengorbankan hidupku demi kalian. Dan begitu saja, Ayu pergi malam itu di tengah hujan, meninggalkan Faisal yang berdiri di tengah rumah sempit dengan hati retak, dan meninggalkan anak kecil yang tak mengerti arti kehilangan. Setelah kepergian Ayu, suasana rumah Faisal dan Rian berubah sunyi. Tidak ada lagi suara tawa wanita yang dulu menyambut mereka pulang. Tapi Faisal tak pernah menunjukkan kesedihan di depan anaknya. Ia hanya bekerja lebih keras, membuka bengkel sejak pagi buta hingga malam larut, dengan anak kecil di gendongannya. Hari-hari jadi perjuangan berat bagi Faisal. Ia menjadi ayah dan ibu bagi putranya. Di malam hari, dia menidurkan Rian sambil bercerita tentang ibu yang dulu mencintai mereka. Tangis sering datang tanpa diundang, tapi Faisal selalu menghapusnya demi anaknya. Tahun berganti, Rian tumbuh jadi remaja penuh semangat dan cerdas. Meski hatinya merindukan ibunya, dia memilih memendamnya. Ia menyadari betapa besar pengorbanan ayahnya. Sejak kecil, ia belajar bahwa ayahnya tidak pernah mengeluh, bahkan ketika pelanggan sepi, bahkan saat hujan turun dan bengkel bocor. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, rezeki itu datang sama seperti matahari, Nah. Kadang terhalang awan, tapi dia tetap ada.
Setelah lulus SMA, Rian memilih jalan berbeda. Ia punya mimpi besar, menjadi pengusaha logistik yang sukses. Ia belajar bisnis logistik ekspor-impor, meski awalnya ragu dan merasa kecil di tengah dunia besar itu. Tapi ia juga dipenuhi tekad untuk membuktikan bahwa ia dan ayahnya bisa sukses tanpa ibu dan Ruslan. Meski mimpi itu terasa jauh, ia tak punya modal, tak punya koneksi, bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Tapi dia tetap yakin akan jalannya. Dia bekerja sebagai buruh gudang di sebuah perusahaan kecil ekspor-impor. Gajinya kecil, jam kerjanya panjang. Kadang ia tidur di lantai gudang karena tak sempat pulang. Tapi tiap malam sebelum tidur, ia menatap langit-langit dan berkata dalam hati, "Aku akan bangkit, Ayah. Suatu hari nanti, aku akan mengangkat kita dari tempat ini." Namun, jalan itu tidak mulus. Ia pernah tertipu oleh rekan bisnis yang menawarkan kerja sama fiktif. Tabungan dari kerja kerasnya habis dalam sekejap. Ia sempat duduk termenung di depan bengkel ayahnya. Air mata mengalir diam-diam. "Gagal lagi ya?" Faisal menepuk pundaknya pelan. "Kalau kamu menyerah sekarang, semua luka itu akan sia-sia." Suatu hari, Rian bekerja sebagai kurir freelance barang logistik dari pelabuhan. Di sana, ia sering diejek oleh karyawan tetap karena hanya memakai sandal jepit dan baju lusuh. Mimpi jadi bos logistik? Cermin dulu, bro. Tapi Rian tidak membalas. Ia hanya mencatat setiap detail. Prosedur ekspor, jalur pengiriman, nama-nama supplier besar. Diam-diam, ia belajar setiap malam. Di kamar kontrakan kecil, dengan cahaya lampu yang redup, ia membaca e-book bisnis dan menonton video strategi ekspor. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, Rian memberanikan diri membuka jasa pengiriman kecil. Awalnya hanya antar produk UMKM lokal keluar kota. Tapi, ia disiplin, jujur, dan cepat tanggap. Perlahan-lahan, usahanya mulai dilirik oleh banyak pelaku bisnis. Namun, baru saja usahanya naik, musibah datang lagi. Truk pertamanya mengalami kecelakaan di jalan tol. Kerugian besar tak bisa dihindari. Rian nyaris bangkrut. Setelah kecelakaan truk pertamanya, Rian sempat terpukul. Uang asuransi tak cukup menutup kerugian. Beberapa klien kecil mulai ragu dan berhenti bekerja sama. Di mata orang, ia kembali ke titik nol. Namun Rian bukan anak yang mudah menyerah. Di malam-malam yang dingin dan penuh cemas, ia mengingat satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Pengorbanan ayahnya. "Jika ayah bisa mengasuhku sendirian sambil bekerja siang malam, apa aku tega menyerah sekarang?" Ia mulai lagi dari bawah, menjadi sopir pengganti, menerima kerjaan kecil, antar barang, bersihkan gudang, bahkan cuci truk. Tak ada yang tahu, pemuda lusuh itu pernah memiliki usaha sendiri. Di sela-sela itu, ia tetap belajar. Ia rajin ikut seminar gratis, networking kecil-kecilan dengan pebisnis lokal, bahkan menyempatkan diri kursus online tentang sistem ekspor digital. "Ilmu dan koneksi adalah modal saat kamu tidak punya apa-apa," begitu katanya dalam hati. Suatu hari, saat sedang membantu distribusi barang UMKM di sebuah acara pameran ekspor, Rian tak sengaja membantu seorang pengusaha tua yang hampir jatuh karena terpeleset. Rian memapahnya dan membawakan barangnya dengan tulus tanpa tahu siapa dia. Ternyata, pria itu adalah Pak Surya, pemilik salah satu perusahaan ekspor rempah terbesar di Indonesia. Terharu oleh sikap Rian, Pak Surya menawarkannya datang ke kantornya. "Anak muda, kamu berbeda. Kamu punya nyala yang jarang kutemukan akhir-akhir ini." Di sana, Rian tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mempresentasikan ide layanan logistik khusus UMKM yang efisien dan terjangkau. Pak Surya tertarik. "Kalau kamu bisa buktikan satu batch ekspor ini berhasil, aku akan bantu modal dan koneksi." Rian bekerja keras seperti orang gila. Ia tidur di gudang, koordinasi pengiriman sendiri, periksa barang satu persatu. Tapi ia berhasil. Batch ekspor pertama sukses, dikirim tepat waktu dan sesuai standar. Setelah sukses mengelola pengiriman pertama, Rian terus membuktikan kapasitasnya. Setiap kali Pak Surya memberi tantangan baik, mengurus dokumen ekspor, merapikan sistem logistik, atau menjalin komunikasi dengan buyer luar negeri, Rian menjawabnya dengan kerja keras, ketekunan, dan ketelitian luar biasa. "Pak,
Saya sudah rancang sistem pelacakan real time untuk kontainer supaya buyer di luar bisa cek langsung posisi barang. Ucap Rian suatu malam saat presentasi. Pak Surya hanya tersenyum bangga. Anak muda, kalau saya lebih muda 30 tahun, mungkin saya akan iri melihatmu. Kepercayaan itu tak hanya berhenti pada urusan kerja. Pak Surya mulai melibatkan Rian dalam rapat penting dengan mitra dari luar negeri mulai dari Singapura, Jepang, sampai Turki. Dalam setiap pertemuan, Rian selalu datang paling awal, membawa data lengkap dan berbicara dengan percaya diri, meski kadang gugup menahan logat daerahnya. Suatu ketika, sebuah kesempatan besar datang. Pameran dagang internasional di Jerman, Pak Surya memutuskan untuk tidak hadir dan menunjuk Rian sebagai wakil perusahaannya. Jaga nama perusahaan kita, Rian. Tapi lebih dari itu, jaga nama baik dirimu sendiri. Dunia harus tahu bahwa anak tukang bengkel bisa sejajar dengan mereka yang lahir di atas kursi empuk. Rian terbang ke Eropa untuk pertama kalinya. Di pameran itu, ia bertemu dengan berbagai pebisnis besar. Banyak yang meremehkannya di awal, memandang rendah karena Rian masih muda dan tampil sederhana. Namun begitu ia berbicara menjelaskan kualitas rempah Indonesia, jalur ekspedisi, dan potensi UMKM lokal, semua berubah. Ia berhasil membawa pulang 2 kontrak ekspor besar dari Eropa Timur. Di balik kesuksesan yang mulai ia jalani, Rian tidak lupa diri. Setiap akhir bulan, ia pulang ke bengkel tua itu, membawa oleh-oleh untuk ayahnya, dan duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi hitam. Ayah, aku belum hebat, tapi aku sedang menuju ke sana. Ayahnya tersenyum bangga dan memberikan nasihat untuk tetap menjadi Rian yang dia kenal tetap bertanggung jawab. Rian sudah bekerja bersama Pak Surya di perusahaan logistik selama beberapa tahun. Dari awal sebagai staf lapangan, lalu perlahan naik karena dedikasinya, kejujuran, dan etos kerja keras yang membuat semua orang segan sekaligus hormat. Pak Surya, seorang pengusaha berpengalaman yang sudah kehilangan banyak kepercayaan karena dikhianati rekan-rekannya sendiri, melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Rian. Kamu mengingatkanku pada diriku waktu muda, Rian. Tapi kamu bahkan lebih jujur dan lebih sabar. Tiap kali ada masalah, Rian turun langsung. Ketika ada klien yang marah, ia tak menyalahkan bawahan. Saat perusahaan rugi karena kesalahan teknis, ia rela memotong gajinya sendiri demi menjaga nama baik tim. Suatu ketika, terjadi masalah besar di salah satu proyek ekspor. Nilai kontrak miliaran rupiah. Manajer senior yang mengatur logistik ternyata melakukan markup dan korupsi. Klien mengancam membatalkan semua kerjasama. Rian tidak menyalahkan siapapun. Ia menyusun ulang semua pengiriman dalam 3 hari tanpa tidur, menghubungi relasi satu persatu, dan membela nama baik Pak Surya dengan integritas penuh. Pak Surya diam-diam memperhatikan. Ia tidak banyak bicara, tapi di balik layar, hatinya mulai menetapkan satu hal. Rian adalah orang yang tepat. Beberapa bulan setelah proyek itu selesai, Pak Surya mengajak Rian makan malam di rumahnya. Suasana tenang, istri Pak Surya pun ikut hadir dan menyambut Rian hangat seperti anak sendiri. Rian, ujar Pak Surya sambil menatapnya tajam namun penuh haru. Usiaku sudah tidak muda. Aku butuh seseorang bukan cuma untuk menggantikan posisiku, tapi meneruskan nilai-nilai yang aku jaga selama ini. Rian terkejut, gugup. Pak, saya masih banyak belajar, masih jauh dari pantas. Tapi Pak Surya tersenyum, lalu menyerahkan sebuah map berisi surat penunjukan dan kepemilikan sebagian saham perusahaan. Kepantasan itu bukan dari jabatan, Rian, tapi dari tanggung jawab yang kamu sanggupi saat tak ada yang melihatmu. Dan aku sudah melihat itu berkali-kali darimu. Rian pun diangkat sebagai direktur operasional utama, sekaligus disiapkan sebagai calon CEO penerus. Tidak semua orang senang. Tentu banyak yang meremehkan, bahkan menganggap Rian hanya anak bengkel. Namun Rian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan hasil kerja dan ketulusan. Baginya direktur, itu bukan sekadar kepercayaan, itu amanah besar. Setiap keputusan ia ambil bukan demi dirinya, tapi demi menjaga warisan Pak Surya dan membuat perusahaan jadi lebih berdampak bagi banyak orang kecil seperti dirinya dulu. Kini, Rian tidak hanya dikenal sebagai pengusaha muda sukses,
tapi juga mentor dan pembuka jalan bagi banyak anak muda lain. Ia sering diundang ke kampus-kampus, bahkan ke panti-panti sosial, untuk bercerita tentang tekad dan keyakinan. Ia berdiri di panggung besar dan berkata, "Jika kalian datang dari keluarga sederhana, percayalah, itu bukan kutukan. Itu adalah alasan untuk lebih kuat dari siapapun." Pak Surya duduk menyekah air matanya. Diam-diam bagi dia, riang, bukti bahwa ketulusan dan kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Namun di tengah gegap gempita itu, satu kabar datang menghantamnya. Ayahnya, Faisal, divonis menderita gagal ginjal stadium lanjut. Dokter berkata, umurnya mungkin tinggal hitungan bulan jika tidak mendapat perawatan intensif. Riang pulang ke rumah lama mereka. Ayahnya terbaring lemah di kursi tua. Matanya masih tajam, tapi tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. "Ayah minta maaf, belum sempat lihat kamu menikah." "Jangan bicara begitu, ya. Aku belum selesai membahagiakan ayah." Di waktu yang hampir bersamaan, datang tawaran investasi asing terbesar dalam sejarah perusahaan mereka. Investor Dubai ingin menyuntikkan dana ratusan miliar untuk ekspansi besar-besaran. Pak Surya pun menyarankan Riang segera berangkat ke Dubai untuk finalisasi. Tapi jadwal itu bentrok dengan hari-hari kritis ayahnya. Rian bingung. Ia duduk lama di beranda rumah, menatap langit senja, dan teringat semua hujan-hujan saat ayahnya menggendongnya ke bengkel. Malam-malam ayahnya tidak tidur demi membuatkan susu, tangan kasar yang penuh oli, tapi selalu menyeka air matanya. Malam itu, ia memutuskan. Ia menelepon Pak Surya. "Saya tidak akan berangkat ke Dubai, Pak. Saya ingin mendampingi ayah." Di ujung telepon, sunyi, tapi lalu terdengar suara tua itu pelan. "Penuh hormat, kamu membuat keputusan yang tepat. Investor bisa dicari lagi, tapi waktu dengan orang tua tidak bisa diulang." Rian merawat ayahnya siang dan malam. Ia bahkan mengubah salah satu ruangan rumah jadi kamar perawatan. Ia menyuapi ayahnya sendiri, membersihkan tubuh ayahnya, dan duduk di sampingnya sambil menceritakan perjalanan bisnisnya. Suatu malam, Faisal memanggil pelan. "Nak, ayah bangga, tapi jangan biarkan kesuksesan membuatmu lupa siapa dirimu." Rian menjawab, "Ayah adalah akar dari semua ini." Faisal tersenyum pelan. "Kalau begitu, ayah siap istirahat." Di malam yang hening, Faisal berpulang. Dalam dekapan anak satu-satunya, Rian tidak menangis di depan banyak orang. Tapi setelah semua orang pulang dari pemakaman, ia duduk di depan bengkel tua mereka dan menangis dalam diam. Tangis seorang anak yang kehilangan dunia kecil paling berharganya. Setelah kepergian ayahnya, Rian menolak banyak undangan mewah dan pesta elit. Ia justru membangun pusat pelatihan bengkel gratis Faisal Mekanika untuk anak-anak muda dari keluarga tak mampu. Ia ingin mewariskan apa yang dia terima. Nilai, bukan hanya uang. Berpuluh tahun telah berlalu sejak ibunya pergi bersama pria kaya itu. Rian tak pernah benar-benar menghapus ingatannya, bukan karena benci, tapi karena luka yang terlalu dalam. Suatu sore, setelah Rian menghadiri pertemuan bisnis bersama delegasi luar negeri, ia menerima sebuah undangan gala dinner amal dari salah satu mitra ekspor barang mewah. Rian hampir menolak, namun Pak Surya mendorongnya. "Kamu harus mulai muncul di ruang-ruang yang lebih besar, Rian. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuka peluang bagi mereka yang akan kamu bimbing nanti." Malam itu, Rian datang dengan setelan formal. Ia sudah menjadi pria dewasa, berwibawa, dan bijak. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkan hatinya untuk kejutan malam itu. Di tengah ruangan, saat ia sedang berbincang dengan tamu penting, ia melihat seorang wanita setengah baya berdiri gugup di sudut ruangan. Wajah itu tak mungkin ia lupa. Ayu, ibunya. Mereka saling menatap. Dunia terasa hening. Ayu tampak ragu. Matanya berkaca-kaca. Rambutnya tertata rapi, pakaian mewah, namun sorot matanya kosong, penuh penyesalan. Perlahan, ia mendekat. "Rian, ini kamu." Suaranya bergetar. "Kamu sudah tumbuh besar." Rian berdiri kaku. Banyak kenangan berlomba dalam kepalanya. Malam ayahnya menangis diam-diam. Pagi-pagi ia sekolah, tanpa bekal hari-hari penuh hujan, saat bengkel tak punya pelanggan. "Ibu,
Lama sekali ya, jawab Rian datar, tapi dengan suara tenang. Ayu menunduk. Air matanya jatuh. Maafkan ibu. Nak, ibu salah. Ibu bodoh. Uang dan kemewahan itu tak pernah bisa menggantikan kalian. Rian menghela napas panjang, lalu menatap ibunya dalam-dalam. Ibu sudah membuat pilihan, dan ayah yang tidak pernah memilih untuk menyerah. Kami tumbuh tanpa ibu, tapi ayah tidak pernah membuatku membenci ibu. Beliau hanya bilang, maafkan, meski kamu tak dilihat, karena hidupmu bukan untuk membalas, tapi untuk melampaui. Ayu menangis semakin keras, tapi Rian tetap tenang. Ibu tidak saya benci, tapi ibu juga tidak saya tunggu. Sekarang, saya punya ayah angkat, Pak Surya. Dan saya punya misi yang lebih besar. Ayu mencoba menyentuh tangannya, tapi Rian perlahan menarik diri dengan senyum tipis. Terima kasih telah melahirkan saya, ibu. Tapi hidup saya sekarang bukan untuk menoleh ke belakang lagi. Rian berpaling dan kembali pada tamu-tamu yang menunggu. Ia tak menoleh lagi. Di sudut ruangan, Ayu terduduk lemas, penuh penyesalan. Bukan karena dibenci, tapi karena kehilangan kebahagiaan yang dulu ia buang dengan tangannya sendiri. Dan malam itu, di balik sorot lampu megah dan pakaian mewah, seorang anak bengkel yang ditinggalkan kini berdiri sebagai pria yang tak hanya berhasil, tapi juga kuat untuk memaafkan. Beberapa bulan setelah pertemuan emosional dengan ibunya, Rian lebih tenang. Ia tak lagi menyimpan beban masa lalu. Kini, hidupnya mulai penuh dengan rencana untuk masa depan. Pak Surya, yang semakin sepuh, mendorong Rian untuk membangun keluarga. Dan dari perkenalan yang sudah lama dijalin, Rian akhirnya melamar Nadia, putri sahabat bisnis Pak Surya. Nadia adalah sosok yang lembut, cerdas, dan penuh empati mirip dengan sosok ibu yang selama ini hanya bisa Rian bayangkan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tapi hangat. Pak Surya berdiri sebagai wali, dan dengan suara berat menahan tangis berkata, "Hari ini, aku menyerahkan anakku yang tak pernah kulahirkan kepada wanita yang akan menemani hidupnya selamanya." Rian bukan hanya anak, tapi warisan dari semua perjuangan yang tak sempat saya lalui waktu muda. Dan Nadia, kamu adalah cahaya untuk laki-laki yang hatinya besar ini. Namun tepat di tengah acara, seorang wanita masuk perlahan ke dalam area pernikahan. Semua mata sempat menoleh. Wanita itu mengenakan kebaya panjang yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak lebih tua. Namun tetap cantik. Ia adalah Ayu, ibu kandung Rian. Ia berdiri mematung di kejauhan, memandangi Rian di pelaminan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan luka masa lalu dan penyesalan yang tak pernah selesai. Rian, yang sedang tersenyum menerima ucapan selamat, tiba-tiba menoleh. Dan melihat sosok itu, wajahnya berubah. Dunia seolah berhenti. Suasana riuh menjadi sunyi dalam hatinya. Ayu maju perlahan, mendekat ke arah pelaminan. Tangannya gemetar saat ia berkata pelan, "Maafkan ibu, Rian. Ibu tak pantas berada di sini. Tapi hari ini, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Ibu datang bukan untuk mengemis harta, tapi untuk minta ampun. Ibu salah, nak. Sangat salah. Maafkan ibu Rian." Rian menatap ibunya lama. Luka lama terbuka, tapi ia juga teringat sosok ayahnya yang pernah berkata, "Maafkanlah, nak, karena memaafkan itu bukan berarti lemah, tapi bukti kalau kamu lebih besar dari rasa sakit." Rian akhirnya mengulurkan tangan, memegang tangan ibunya. "Ibu terlambat, tapi aku tidak akan menutup pintu untuk orang yang pernah melahirkanku." Tangis pun pecah. Ayu memeluk Rian dengan pelan. Para tamu yang menyaksikan momen itu terdiam. Tak sedikit yang ikut menyeka air mata. Di hari yang seharusnya hanya tentang pernikahan, Tuhan menyisipkan pelajaran yang lebih besar, tentang luka yang bisa sembuh, tentang penyesalan yang tidak harus selamanya, dan tentang cinta yang meski tertunda, tetap punya tempat untuk pulang. Tahun-tahun berlalu. Bengkel tua itu masih berdiri. Meski kini di sampingnya berdiri gedung besar bertuliskan Rian Logistic Group, sebuah perusahaan ekspor-impor yang disegani, lahir dari tangan anak bengkel yang dulu hampir menyerah.
Rian kini bukan hanya sukses dalam bisnis. Ia suami yang bijak untuk Nadia dan sosok ayah yang hangat bagi anaknya. Tapi di dalam hatinya, satu nama selalu ia kenang. Faisal, ayah yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat. Setiap tanggal ulang tahun sang ayah, Rian selalu duduk di depan bengkel lama itu. Ia menyalakan lampu kecil dan meletakkan segelas kopi hangat. Terima kasih ya, karena ayah, aku tahu cinta sejati itu bukan hanya soal memiliki, tapi soal tetap bertahan. Dan untuk semua yang pernah diremehkan, saat semua terasa ditinggalkan atau diuji oleh nasib, Rian ingin kalian tahu, kita tidak harus lahir dari keluarga hebat untuk jadi orang hebat. Terkadang, kita hanya perlu satu orang yang percaya pada kita. Dan jika tak ada, maka jadilah orang pertama itu.